Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya kita semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi kita pada hari ini adalah tentang menyambut usia balik. Nah, di kelas ini kira-kira ada yang sudah pernah atau bahkan sering mendengar usia balik. Coba perhatikan gambar berikut ini. Kalau kita perhatikan gambar ini, kita dapat melihat bahwa seiring berjalannya waktu, seseorang itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan mulai dari usia balita, anak-anak, remaja, usia 20 tahun, usia 40 tahun, usia 65 tahun, dan usia 70 tahun. Jadi, semua manusia akan tumbuh dan berkembang berdasarkan tingkat usianya masing-masing. Kalau kalian sekarang berada di fase yang mana? Berapa umur kalian sekarang? Coba hitung berdasarkan tanggal lahir dan tahun lahir kalian. Bagaimana perubahan tubuh kalian sejak kalian dari kelas 1 sampai dengan kelas 4 sekarang ini? Apakah masih anak-anak atau sudah besar? Tentunya kalian mengalami perubahan pada badan dan mental sesuai perkembangan usia. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting. Sebab ini berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama Islam, yaitu usia balik ataupun dewasa. Apa itu balik? Mungkin kalian sudah sering mendengarkan usia balik, tapi tidak tahu apa artinya. Balik itu artinya kalau secara bahasa sampai, dan kalau menurut istilah balik itu artinya kedewasaan bagi seorang muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan, berdasarkan tanda-tanda yang dialami maupun berdasarkan umur. Kita akan membahas tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Tanda-tanda balik ini ada dua versi. Yang pertama berdasarkan ilmu fikih dan kemudian berdasarkan ilmu biologi. Yang pertama kita bahas di sini tanda-tanda balik berdasarkan ilmu fikih. Tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan itu berbeda, tidak sama. Kalau bagi laki-laki itu adalah mimpi basah, sedangkan kalau bagi perempuan haid ataupun menstruasi. Haid ataupun menstruasi adalah siklus bulanan yang terjadi bagi seorang perempuan yang sudah balik. Inilah dia tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Sekarang kita bahas tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Yang pertama, bagi laki-laki, yaitu tumbuhnya jakun. Kemudian yang kedua, suaranya merdu. Kalau dia belum memasuki usia balik, suaranya masih imut, masih lembut. Tapi kalau dia sudah memasuki usia balik, suaranya akan berubah, akan kedengaran keras suaranya.
Kemudian nafsu makannya meningkat dan tumbuh rambut di bagian tertentu. Dan tanda-tanda balik bagi perempuan berdasarkan ilmu biologi, yang pertama, pinggul dan dadanya membesar. Kemudian suara lebih merdu, nafsu makan meningkat, dan tumbuh rambut di bagian tertentu. Itulah dia tanda-tanda balik berdasarkan ilmu biologi. Sekarang kita membahas tentang mandi wajib. Anak yang mengalami mimpi basah dan haid itu artinya sedang dalam keadaan berhadas besar. Jadi untuk bersuci dari hadas besar tersebut, agar dia bisa melakukan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, maka ia harus mandi terlebih dahulu. Harus mandi setelah berhadas besar. Itulah namanya mandi wajib. Mandi setelah berhadas besar. Selanjutnya, larangan bagi orang yang berhadas besar. Larangan bagi yang berhadas besar ada 3. Yang pertama, sholat. Kemudian memegang kitab Al-Quran, dan yang ketiga, berpuasa. Jadi kalau seseorang itu sedang berhadas besar, dia tidak boleh sholat, tidak boleh memegang kitab Al-Quran, dan tidak boleh berpuasa. Selanjutnya, mukallaf. Bila kalian telah mengalami tanda-tanda balik, berarti kalian disebut mukallaf. Mukallaf itu artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Semua aturan agama wajib dilaksanakan. Aturan dalam akidah ataupun keimanan, ibadah dan akhlak. Seluruh perbuatan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal baik dengan pahala, dan amal buruk dengan dosa. Dan yang terakhir, kewajiban setelah balik. Apabila seorang anak telah balik ataupun sudah memasuki usia balik, maka dia membebankan kewajiban melaksanakan syariat Islam, seperti sholat fardu, sholat 5 waktu. Kalau sudah balik, jangan lagi meninggalkan sholat. Kemudian berpuasa pada bulan Ramadan. Kalau kalian nantinya sudah balik, jangan lagi tidak berpuasa di bulan Ramadan. Harus puasa, wajib berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian menutup aurat. Kalau seorang anak laki-laki ataupun perempuan sudah balik, maka dia diwajibkan menutup auratnya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Perempuan sudah diwajibkan untuk memakai jilbab, memakai pakaian yang menutup auratnya. Kemudian kewajiban berbakti kepada orang tua. Dan yang terakhir, kewajiban menuntut ilmu. Inilah yang dapat aku sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan materi kita ini dapat kalian pahami dengan baik dan mudah. Amin. Mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama baca hamdalah.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.